Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Biar kiranya kasih dan kemurahan serta berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah. Mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepadanya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami merasakan kasih kemurahan-Mu, sungguh kami merasakan berkat-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu menolong setiap hidup kami. Biar kuasa-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Untuk kami memuji, mempermuliakan nama-Mu. Juga hidup kami menerima kuasa firman-Mu. Engkau tolong kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memerlukan pertolongan kuasa roh Tuhan untuk hidup kita. Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memulihkan hidup. Mari bersama kita akan naikkan pujian ini. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalirlah Tuhan di dalamku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Oh haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu, altar-Mu, di altar-Mu, altar-Mu, menyembah. Haleluya, syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau pulihkan hati kami oleh Roh-Mu Tuhan, oleh Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Syukur kepadamu Yesus, oleh karena Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Yesus, ya Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh yang memulihkanku. Terima kasih, terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari bersama-sama ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu ku menyembah-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuasa hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biar kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menuntun kehidupan kita, memimpin setiap pribadi kita yang akan merindukan kuasa-Nya. Kita akan naikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang menjadi penolongku, yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Yesus, kasih-Mu yang mengubah kehidupanku. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan
yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidup. Sungguh ku percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji nama Tuhan, kuasa Dia yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap pribadi kita. Oleh karena Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia satu-satunya Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Mari kita kenaikan pujian ini untuk mempersiapkan hidup kita menerima kuasa firman. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap Pada Engkau Tuhan yang setia dalam hidupku Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Amin, haleluya. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama kita imani Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya.
Mari sejak jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu hati untuk masuk di dalam doa, mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan dan bersekutu dengan tubuhnya dan darahnya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu pada sore malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau andalan kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami, bahkan di saat akhir ini Tuhan, Engkau yang selalu akan menolong dalam kehidupan kami ini. Biar lewat kuasa firman-Mu Tuhan, Engkau akan terus menolong, menuntun kami, memberi kekuatan kepada kami menghadapi masa-masa ini Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, masa kesukaran di tengah-tengah bumi ini Tuhan, kami boleh Bapa dalam surga merasakan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Rencana kesukaran yang besar ini Tuhan, yang melanda di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya Engkau akan menyelesaikan tepat pada waktunya, dan Engkau akan segera datang kali kedua. Terima kasih Tuhan, tolong kami, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu juga, sehingga kami boleh benar-benar mendengarkan firman dengan sungguh sebagai satu kebutuhan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, puji-pujian saya persembahkan. Semua itu mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami semua Tuhan. Dimanapun sidang-Mu juga berada. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita malam hari ini, bukan oleh karena saja kita diberi kekuatan, kesehatan, tetapi justru di saat ini saudara dikasih kita sukacita oleh karena kita masuk dalam pesta rohani. Ada firman, ada perjamuan suci. Ya, saudara yang di rumah sudah siap untuk perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan? Ya, siapkan. Mari saya akan kembali ya sore malam hari ini membahas akan firman Tuhan. Kita sudah membahas di dalam Matius 26, yaitu ayat yang ke 26 sampai 29 ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sudah mempelajari banyak ya tentang hal ini, yaitu tentang perjamuan Paskah. Ya, kita sudah belajar lewat ya, dalam perjanjian lama, Keluaran, dan juga perjamuan suci buat kita sekarang ya di dalam perjanjian baru ini. Itulah yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Tetapi sekarang kita akan beranjak kepada perikop berikutnya, yaitu Matius 26 ayat 30 sampai ayat yang ke 35. Ya. Matius 26 ayat 30 sampai 35 itu peringatan kepada Petrus. Perikopnya peringatan kepada Petrus. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu, tapi saya akan mengajak untuk membaca secara keseluruhan supaya kita bisa nanti lebih mengerti. Ya, perikopnya dari Matius 26 ayat yang ke-30, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea.
Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, Petrus kuat banget kayaknya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Petrus yang kayaknya ya saya katakan ya gitu ya. Tapi perikop ini merupakan peringatan kepada Yesus. Tadi di dalam ayat yang ke-30 mereka Yesus dan murid-muridnya ya ke Bukit Zaitun ya. Bukit Zaitun itu adalah tempat yang menghasilkan buah zaitun. Di situ banyak pohon zaitun, namanya dikatakan Bukit Zaitun. Ya. Banyak ya, menghasilkan buah zaitun di sana. Dan diproses lewat buah zaitun dijemur, kemudian diperas untuk menghasilkan minyak zaitun. Ya, jadi buah zaitun diperas, dijemur, diperas akan keluar minyak zaitun. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, secara rohani buah zaitun yang dijemur dan diperas itu menunjuk pada pribadi Yesus yang menderita. Dagingnya selama hidup menderita, sengsara, ya, sampai mati di atas kayu salib untuk menghasilkan minyak urapan Roh Kudus. Jadi lewat Yesus sengsara, menderita, bagikan buah zaitun yang sudah dijemur dan diperas akan menghasilkan yaitu minyak urapan. Buat kita secara rohani yaitu minyak urapan Roh Kudus. Waktu dia di Taman Getsemani, ya, dia sudah merasa ketakutan di dalam doa. Dan di dalam doa di Taman Getsemani sampai dia mengeluarkan darah. Keringatnya bercampur darah. Ini satu pemerasan. Saudara dikasih Tuhan. Bagaikan buah zaitun. Tapi untuk apa saudara dikasih Tuhan? Ya, yaitu untuk menghasilkan minyak urapan Roh Kudus. Jadi Yesus mati di atas kayu salib. Tapi mati, bangkit naik ke surga, dia akan menyerahkan Roh Kudus. Ya, kemarin di dalam ibadah raya kita sudah ya, tadi ya waktu hari Minggu ibadah raya kita sudah mendengar bagaimana untuk bisa menerima Roh Kudus. Rendah hati dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi tujuan Yesus mati di kayu salib itu juga untuk mencurahkan minyak urapan Roh Kudus ini. Dan yang kedua, tadi dia mau menjadi gembala, untuk menjadi gembala yang baik. Di mana ciri gembala yang baik itu adalah menyerahkan nyawanya. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, ini. Jadi tujuan Yesus mati di atas kayu salib selain mencurahkan urapan Roh Kudus, tapi dia mau menjadi gembala yang baik. Ya. Cirinya gembala yang baik menyerahkannya nyawanya. Jadi satu kesimpulan, kalau kuasa Roh Kudus itu sanggup menuntun kita untuk masuk dalam kandang penggembalaan secara rohani, sekalipun kita harus lewat pintu yang sempit. Masuk perobekan daging. Masuk dalam kandang ya penggembalaan rohani, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu bagaikan masuk dalam pintu yang sempit. Tidak mudah, tidak semua orang.
Tahu tapi untuk melakukannya begitu sangat sulit. Karena bagikan masuk pintu yang sempit ini. Ya. Jadi kalau manusia daging ini tidak mau masuk dalam pengembalaan, tidak akan masuk dalam pengembalaan kalau tidak ada urapan Roh Kudus. Nah, bicara tentang kandang pengembalaan sudah berulang kali kita bahas, tapi malam hari diingatkan kembali ya, bahwa kandang pengembalaan secara rohani dalam tabernakel, dalam ruang suci dengan 3 macam alat. Ini menunjuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ada alat pelip tamas, bicara ketekunan kita dalam ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia-Nya. Sehingga di dalam ibadah raya, nanti ada yang mau bersaksi, ada yang mau memuji Tuhan, solo, duet, kuartet atau dan sebagainya, ya. Dan kemudian meja roti sajian itu persekutuan dalam ibadah PA dan perjamuan suci seperti malam hari ini, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Nanti kita makan minum tubuh dan darah Yesus setelah kita mendengarkan firman pengajaran yang mengkoreksi kita, yang menyucikan kita. Dan di saat kita mau untuk mengaku kekurangan kelemahan yang ditujukan oleh firman pengajaran benar, maka kita layak untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Firman itu menjadi penguji. Ya. Yang ketiga, mesbah Pak Mas, ketekunan dalam ibadah doa dan penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ini kembali mari kita ingat, mari kembali kita mau pegang, mari kita mau lakukan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam kandang pengembalaan, perhatikan, di dalam kandang pengembalaan 3 kali Yesus tampil sebagai gembala. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sudah terbukti. Dia sudah mati di atas kayu salib. Memberikan nyawanya. Ya, menjadi gembala yang baik. Ya, saudara dikasih Tuhan. Buat kita domba-dombanya. Jadi penampilan pertama. Yesus sebagai gembala. Yaitu tampil sebagai gembala yang baik. Dia tampil sebagai gembala yang baik. Ya, ini menunjuk kepada kematian. Dia menyerahkan nyawanya, ya, dikatakan tadi memberikan nyawanya bagi dombanya. Dia tampil sebagai gembala yang baik. Ini menunjuk kepada kematiannya atau pengalaman kematian. Jadi gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, bagi kita ini. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24 dan 26. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi sebenarnya di dalam ayat 24, Yesus mati untuk domba-domba Israel saja. Sedangkan bangsa kafir hanya senilai anjing yang tidak berharga apapun. Itu dalam ayat yang ke-26.
Jadi sebenarnya Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan domba Israel yang melanggar hukum Taurat. Ya, untuk menyelamatkan ini. Tetapi oleh karena sebagian Israel itu menolak Yesus, tidak mau terima Yesus, karena mereka menganggap, oh Yesus itu kan anak tukang kayu. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga sebagian Israel menolak Yesus, sehingga terbuka kesempatan dan kemurahan bagi kita bangsa kafir untuk diangkat menjadi dombanya Tuhan. Tadi kita bangsa kafir anjing, diangkat dari anjing menjadi dombanya Tuhan. Ya, ini dituliskan di dalam Roma 11 ayat 25-27. Roma 11, 25 sampai 27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian Israel telah menjadi tegar tengkuk atau keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu telah masuk. Jadi sebagian Israel itu tidak terima Yesus, tapi sebagian yang tidak terima Yesus itu diisi dengan bangsa kafir. Sehingga menjadi satu Israel yang rohani. 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Seluruh Israel akan diselamatkan. Ini tadi adalah kesatuan Israel yang rohani, Israel dan kafir yang sudah menjadi satu kawanan. Ya. Jadi tadi Israel, sebetulnya Yesus untuk menyelamatkan Israel, tapi sebagian mereka itu adalah Israel tidak mau menerima Yesus, maka sebagian itu yang kosong diisi dengan bangsa kafir, jadi menjadi satu kesatuan Israel yang rohani. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain dituliskan itu adalah bangsa kafir. Jadi lewat korban Kristus, Israel dan kafir bisa menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Gembala yang baik, atau satu tubuh Kristus dengan satu kepala. Jadi kalau bangsa kafir mau digembalakan, maka gembala yang baik akan mulai menatah hidup kita menjadi rapi dan baik oleh karena gembala yang baik. Tetapi kalau bangsa kafir tidak mau digembalakan, ia akan menjadi anjing yang dirasuk setan, mengarah kepada kehancuran, bahkan kepada kebinasaan. Ini penampilan dia sebagai gembala yang baik. Nah, sekarang yang kedua, dia tampil sebagai gembala agung. Ya. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Ibrani
13, 20, 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini penampilan kedua Yesus sebagai gembala. Ya. Dia tampil sebagai gembala agung. Kalau tadi menjadi gembala yang baik untuk menyelamatkan, ya, dia mati di atas kayu salib. Ya, bicara kematian, tapi dia bangkit sebagai gembala agung untuk memperlengkapi kita dengan segala perkara yang baik. Memberikan apa? Efesus 4 ayat 11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi perkara baik saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dia sebagai gembala agung memperlengkapi kita dengan segala perkara yang baik. Ya. Perkara yang baik pertama yaitu jabatan pelayanan. Orang-orang kudus itu domba-domba yang berada dalam kandang pengembalaan secara rohani. Diberikan jabatan pelayanan. Kalau ada jabatan pelayanan, kemarin dalam imam-imam, ya, kalau ada jabatan pelayanan, kita akan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja atau pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nanti kalau sudah ada jabatan, dikasih karunia ini. Ya. Jadi pelayan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Artinya kalau melakukan kehendak taat dengan disucikan. Seringkali kita sudah merasa melayani Tuhan. Padahal tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi contohnya ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Mereka mengatakan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, dan lain sebagainya demi namamu. Tapi di akhir Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Karena engkau pembuat kejahatan. Diusir. Kenapa? Mereka sudah bernubuat demi nama Tuhan dan sebagainya. Sudah melayani Tuhan. Dia berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan tidak anggap itu. Karena mereka tidak taat dengar-dengar. Tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini imam-imam beri hati-hati. Rasanya udah melayani. Tapi nanti di akhir diusir Tuhan, tidak dikenal. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ukuran keberhasilan pelayanan, ukuran keberhasilan pelayan Tuhan itu diukur dari melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Taat dengan atau kalau melakukan kehendak Tuhan taat dengan berarti
disucikan. Ya. Bahkan kalau melakukan kehendak Tuhan tadi, diberikan jabatan karunia, kita akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Inilah arah pelayanan kita. Sedikit-sedikit masuk pembangunan tubuh Kristus. Sedikit-sedikit masuk pembangunan tubuh Kristus. Itu arah pelayanan kita harus sampai masuk dalam pesta kawin anak dua, menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu bukan sekedar melayani, melakukan tugas pelayanan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Mari di saat-saat ini, di mana kesyukuran besar sedang terjadi. Menunjuk tidak lama Tuhan datang kali kedua. Tapi bagaimana dengan sikap arah pelayanan kita ini? Kita harus memikirkan arah pelayanan. Jadi secara online Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita mengikuti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengarahkan pelayanan kita untuk masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sebab kalau kita tidak ada dalam bagian pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna, berarti kita di luar. Kita tertinggal. Kalau saat kepala datang, tubuh yang siap. Mempelai laki-laki datang, mempelai pria siap. Maka masuk dalam kesatuan tubuh Kristus dan akan siap menyambut kedatangan sang kepala ini. Jadi jangan sia-siakan kalau kita sudah diberi jabatan atau diberi pangkat, jangan tinggalkan. Saya akan mengajak satu contoh di dalam Yesaya 22. Yesaya 22 ayat 15 dan 16. Yesaya 22 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana. Jadi di sini kita melihat satu pribadi, yaitu kepala istana. Sebna yang mengurus istana, ngurusin semua. Nah, punya jabatan. Dan katakan ayat 16, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-19. Sudah mendapat jabatan, dikatakan ada pangkatnya ini. Tapi harus hati-hati, jangan sampai dilemparkan dari jabatan kita. Sudah menjabat, ada pangkatnya, dilemparkan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati menjadi imam-imam, raja-raja, pelayan-pelayan ini. Kalau Tuhan memberi jabatan pelayanan, itu berarti kita sedang melayani dalam istana kerajaan surga.
Karena pelayanan kita pelayanan rohani. Pelayan kerajaan surga. Ya. Nah, saudara dikasih bukan pelayanan jasmani, ya, seperti yang lain-lain, tapi pelayanan kita pelayanan kerajaan surga. Sehingga nanti kalau kita melayani pelayanan kerajaan surga, kita akan bisa merasakan kebahagiaan surga. Dan pelayanan ini sekalipun mungkin baldagi ini, waduh capek dan sebagainya. Tapi bukan untuk menyengsarakan kita. Sebab itu kita harus mau senang. Ya, atau gemar. Ya, selalu mau untuk melayani Tuhan. Ada kesukaan, ada kegemaran dalam melayani Tuhan. Oh, aku mau melayani, aku melayani. Ada satu kerinduan, sukacita dalam melayani Tuhan. Gemar. Kalau belum bergemar dalam pelayanan, berarti pelayanan kita belum sampai ke surga. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat di sini, kisahnya Shebna. Shebna itu dari istana pegang jabatan tadi. Tetapi malah menggali kubur keluar. Tidak mungkin gali kubur dalam istana. Keluar. Ya, menggali kubur di sini. Kubur di sini bicara kuburan, yaitu bicara perkara jasmani. Jadi sudah punya jabatan, sudah punya pangkat untuk melayani di dalam suasana kerajaan surga, untuk melayani surga. Tetapi ya, kembali menggali kubur. Artinya tinggalkan ibadah pelayanan karena perkara-perkara yang jasmani. Ya, kuburan ini kembali. Kuburan bicara tempatnya orang mati. Perkara jasmani, perkara daging membawa kepada kebinasan. Sehingga kehidupan ini tidak puas. Bahkan jabatan pelayan tadi akan dialihkan pada orang lain. Sehingga tidak bisa kembali lagi. Ini saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai ya, sudah punya jabatan pelayanan, ya, tadi pangkat, ya, jangan tinggalkan hanya oleh perkara-perkara yang jasmani ini. Ya. Nanti jabatan itu akan dialihkan pada orang lain, sehingga kita tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau tadi Shebna itu tinggal ke kubur, diganti tadi sudah. Ada penggantinya. Yaitu Eliakim bin Hilkiah. Dia mau balik lagi ke jabatannya. Buatan sakit ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Seperti juga Yudas tinggalkan. Diganti siapa? Matias. Karena harus genap 12 murid. Yudas tinggalkan, ganti Matias. Dan saudara, jabatan pelayanan itu sesungguhnya itu merupakan jubah yang indah. Artinya kalau kita sudah memiliki jabatan pelayan, sesungguhnya hidup kita akan semakin hari akan semakin indah atau diperindah. Sekalipun mungkin daging rasa enggak enak, tapi hidup itu nanti akan diperindah, semakin indah ini. Itu perkara baik yang pertama. Perkara baik yang kedua, Efesus 6 ayat 3 dan 18. Efesus 6 ayat 3 dan 18.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi perkara baik kedua, perlengkapan senjata supaya kita bisa melayani Tuhan sampai garis akhir. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit sebagai Gembala Agung memperlengkapi kita dengan perkara yang baik, yaitu yang pertama memberikan jabatan pelayanan, ya, dan yang kedua memberikan perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kita bisa melayani Tuhan sampai garis akhir. Jadi bukan diberi jabatan aja, tapi diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Ya. Jadi ini perkara baik yang kedua, perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melayani Tuhan sampai garis akhir. Salah satu perlengkapan itu adalah doa penyembahan. Ya, merupakan proses perobekan daging. Doa penyembahan bisa berupa doa 1 jam, bisa merupakan doa puasa, bisa merupakan doa semalam suntuk. Dalam doa penyembahan kita akan mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan untuk bisa mempertahankan jabatan pelayanan sampai garis akhir. Kalau sedang lemah, kita harus banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Sehingga di saat-saat ini, ya, di rumah kumpul, ya, bisa masuk dalam doa, baik itu doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk, ya, sehingga kita akan mendapat kemenangan. Dan yang ketiga, ya, penampilan, ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, perkara yang tadi yang penampilan sebagai gembala yang baik, Gembala Agung, dan sekarang yang ketiga kita akan melihat yaitu penampilan Yesus sebagai penghulu gembala. Gembala yang baik, gembala yang agung, dan menjadi penghulu gembala. Penghulu itu apa? Pokoknya, ya. Penghulu, pokoknya. Ya. 1 Petrus 5 ayat 4-6. 1 Petrus 5 ayat 4-6. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini penampilan ketiga Yesus sebagai gembala, ya, yang Yesus tampil sebagai penghulu gembala. Ya. Dia sebagai gembala, penampilnya yang ketiga sebagai penghulu gembala. Ini menuju kepada kemuliaan. Yesus sebagai penghulu gembala itu akan datang kembali untuk tadi memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah mahkota mempelai.
Jadi dia jadi gembala yang baik, menjadi gembala agung, ya, dan juga yaitu menjadi penghulu gembala. Ya, datang nanti dalam kemuliaan, ya, supaya kita menerima mahkota. Mahkota yang tidak dapat layu. Mahkota yang tidak dapat layu artinya ya jelas tidak boleh layu. Kalau kita melayani Tuhan, imam raja-raja, bisa melayani Tuhan sampai nanti dia datang membawa mahkota kemuliaan. Hari-hari ini kita juga tidak boleh layu. Tidak boleh layu artinya tetap kuat sampai dia datang. Di sini kita melihat dikatakan tidak boleh layu, artinya tidak boleh bosan dalam ibadah pelayanan, dalam penyembahan kepada Tuhan, tapi selalu setia dan berkobar-kobar. Enggak layu. Kalau kemarin jangan sampai tawar hati, jangan sampai putus asa. Ya. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi tidak boleh layu, artinya tidak boleh bosan. Ibadah pelayanan terus. Sekalipun sekarang online di rumah, tetap ibadah dan pelayanan berkobar-kobar. Siap. Siap. Ya. Saya bisa melihat, ya, ada yang sudah siap. Ya. Kalau mulai jam 8 pagi ada yang sudah siap. Jam 7 lebih udah kelihatan tuh di situ. Ya, nulis. Ya. Nanti ada yang jam sekian nulis. Ya. Ada kesiapan, berkobar-kobar. Dan selalu setia. Itu artinya tidak boleh layu yang pertama, nggak boleh bosan. Apalagi dengan firman pengajaran yang benar dalam sistem pengembalaan. Setiap kali pasti ada pengulangan untuk bisa menarik, ya, yang belakangnya, yang sambungannya itu. Ya, kalau tidak, nanti bingung kalau tidak didahului dengan, ya, hal-hal penjelasan yang lama, yang lalu. Ya. Kemudian tadi nggak boleh layu, juga tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh tawar hati menghadapi apapun juga, tetapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tidak layu. Bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang dialami. Seperti saat-saat ini. Kita banyak mengalami banyak hal. Tapi biarlah, jangan sampai layu. Apapun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi juga tidak boleh bangga terhadap sesuatu. Tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi tidak boleh layu itu, jangan sampai bosan, jangan putus asa, kecewa, tawar hati, tapi enggak boleh bangga. Ya, nah, yang kedua, ya, syarat supaya kita menerima mahkota tadi, mahkota tidak dapat layu, kita tidak boleh layu, tapi di dalam ayat yang 5 dan 6 dituliskan, rendahkanlah hatimu. Rendah hati di sini itu adalah kemampuan untuk bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dengan transparan atau sejujurnya. Kalau diampuni kita tidak berbuat dosa lagi yang sama. Tapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Rendah hati juga kemampuan untuk mengakui segala kegagalan kita. Kalau kita rendah hati, tangan penghulu gembala akan mudah menolong kita. Rendah hati itu bukan keras hati, rendah hati. Maka Tuhan akan gampang menolong kita. Dan rendah hati, saudara dikasihi Tuhan,
segala kegagalan, segala kekurangan kita bisa kita akui. Jadi untuk menerima mahkota yang tidak dapat layu, kita tidak boleh layu, tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa, enggak boleh bangga. Tapi kita harus rendah hati, mampu mengaku dosa, ada kemampuan mengaku dosa kepada Tuhan yang sama. Dan ada kemampuan untuk mengakui segala kekurangan, kegagalan kita. Tuhan akan menolong. Dan yang ketiga, tunduk. Tunduk itu sama dengan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Apapun resikonya, tetap taat. Seperti Yesus taat sampai mati. Tetapi sesudah itu dia dipermuliakan. Abraham taat menyerahkan anaknya. Tapi ada Yehova Jireh. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saat kita sengsara, itu adalah saat di mana kita bisa bersama Tuhan secara pribadi dan Tuhan akan menolong kita. Ingat kita saat ini sedang mengalami keterbatasan. Sengsara. Mau ini mau itu sulit. Terancam nanti dengan pandemi ini. Tapi saudara dikasihi Tuhan. Di saat sengsara seperti inilah saat kita bisa bersama secara pribadi kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Banyak di rumah bisa ibadah online. Membaca firman di rumah. Pergunakan waktu yang ada. Berdoa bisa bersama dengan Tuhan. Saat-saat ini. Dan kita belajar taat. Dengar-dengaran. Tuhan nanti akan menolong. Dan kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang setia tadi. Yang rendah hati dan tunduk. Itu kita sedang mengulurkan dua tangan hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan juga akan mengulurkan dua tangannya kepada kita. Sehingga kita hidup dalam tangan Sang Gembala. Tadi gembala yang baik, gembala agung, penghulu gembala. Mengulurkan tangannya. Kita hidup dalam tangan Sang Gembala. Hasilnya apa? Kalau kita hidup dalam tangan Sang Gembala yang baik, Gembala agung dan penghulu gembala. Hasilnya apa? Yohanes 10, 27, 28. Injil Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oh haleluya. Ini hasil pertama. Tangan Gembala yang baik sanggup memelihara hidup kita di tengah padang gurun dunia yang sulit. Yang semakin sulit. Yang memang sekarang dalam kesulitan. Sampai nanti hidup yang kekal. Jangan takut menghadapi masa-masa seperti ini. Karena tangan Gembala memelihara kita. Kita masih diberikan kekuatan. Masih diberi kesehatan. Masih dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita harus mengucap syukur. Sekalipun mungkin berkat-berkat yang ada secara cepat tidak sama seperti itu. Tapi tetap mengucap syukur. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Dulu merasa enggak banyak tapi rasa enggak berlimpah-limpah. Tapi kalau sekarang keterbatasan, tapi kita puji Tuhan, mengucap syukur. Itulah bentuk kelimpahan.
berkat yang kita terima ini. Jadi tadi ya, hasil tangan gembala yang baik sanggup atau mampu memelihara hidup kita di tengah padang gurun yang sulit sampai hidup kekal. Kita sedang menghadapi masa sukar. Kalau ada gembala yang baik di padang gurun, maka padang gurun itu akan menjadi padang rumput. Amin. Nah, sekali lagi, kalau ada gembala yang baik, padang gurun dunia ini akan menjadi padang rumput. Tetapi kalau tidak ada gembala, padang rumput justru akan menjadi padang gurun. Dan inilah satu kekuatan bagi kita. Tadi ayat mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini sama dengan gembala yang baik juga mampu memberikan kemenangan atas musuh-musuh, atas semua masalah. Semua masalah kita diselesaikan sampai masalah yang mustahil. Dan semuanya dijadikan baik pada waktunya Tuhan. Jadi mari menghadapi kesukaran besar. Jangan kita putus asa, tawar hati. Tapi kita mau untuk digembalakan oleh gembala yang baik. Kita berada dalam tangan gembala yang baik. Tidak ada yang bisa merebut dari tanganku, tangan gembala yang baik. Sekalipun menghadapi masalah mustahil. Hasil yang kedua, Wahyu 7 ayat 17. Hasil yang kedua, ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini hasil kedua, tangan gembala agung menuntun kita ke masa depan yang indah dan bahagia. Tadi gembala baik ya, memelihara. Tapi gembala agung menuntun kita ke masa depan yang indah dan yang bahagia. Tadi dikatakan tidak ada lagi air mata. Berarti tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita. Bahkan Dia menuntun kita sampai ke Yerusalem yang baru. Itulah kandang penggembalaan yang terakhir. Sehingga tidak sampai salah arah. Kalau segala sesuatu makin hancur, itu artinya tidak sedang menuju Yerusalem baru. Kalau menuju Yerusalem baru, segala sesuatunya semakin indah hidup kita. Amin. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita sekarang tidak mau untuk digembalakan secara rohani dengan benar, ya, digembalakan oleh gembala baik, gembala agung, penghulu gembala, maka kita tidak pernah sampai ke penggembalaan terakhir di kota Yerusalem yang baru. Mari kita perhatikan di akhir-akhir zaman, jangan main-main. Kalau kita punya tujuan ya, untuk nanti kita bersama Dia sampai di tempat penggembalaan terakhir, kota Yerusalem yang baru, kita mulai saat ini harus mau, saya katakan harus mau untuk digembalakan secara rohani. Ya, sehingga nanti kita sampai kemarin untuk sampai di Kanaan, menyeberang sungai Yordan, itu harus melihat apa? Tabut perjanjian, mengikuti tabut perjanjian. Sedang di awal permulaan, ya keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ya, terus saat nanti mau nyebrang sungai Yordan masuk Kanaan, itu melihat tabut perjanjian dengan jarak 2000 hasta.
Ya, angka 2000 bisa menunjuk dari gereja hujan awal sampai gereja hujan akhir. Yang awal, yang akhir. 2000 tahun. Tapi kalau dalam pelajaran tabernakel, angka 2000 itu menunjukkan posisi kita harus berada di dalam ruang suci. Di mana ukuran ruang suci yaitu 20 kali 10 kali 10. 2000. Di situ kita akan bisa mengikuti firman pengajaran yang benar. Nah, sampai nanti kehidupan kita menjadi mempelai wanita Tuhan atau peti perjanjian. Ya, semakin hari semakin indah. Memang mungkin daging merasakan aduh susah. Ya, aku senangnya gini, maunya gini, tapi firman Tuhan katakan ya, tidak begitu. Kita harus mengikuti gerak firman kalau kita mau masuk dalam tempat penggembalaan yang terakhir. Saya katakan dari ibadah raya, kita sekarang ya, tahu mau ke surga seperti Israel, mau ke Kanaan, tapi tidak tahu jalannya. Ya, jalannya bagaimana untuk mengikutinya. Ya. Nanti sampai Laut Merah, terus lagi kemana-kemana. Ya, itu semua kita harus ikuti gerak firman Tuhan. Kalau kita mau masuk di tempat pengembalaan yang terakhir. Hasil yang ketiga, ya, dari tangan penghulu gembala. Ya. 1 Petrus 5 ayat 6 kita baca. Pelayan siap. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu hendaklah dirimu di bawah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini hasil ketiga, yaitu tangan penghulu gembala yang kuat sanggup mengangkat kita dari kegagalan menjadi berhasil. Amin. Ya. Ada kegagalan kalau diakui, ya, akan dibuat menjadi berhasil. Kita diangkat mulai dari kejatuhan dosa, dipulihkan kembali. Ya. Kalau sudah dipulihkan, mari jaga, jangan sampai kita jatuh lagi. Sampai nanti kita juga diangkat ke awan-awan yang permai. Artinya kita mau disucikan, mau diubahkan sampai sama sempurna seperti Yesus. Kita jadi mempelai wanitanya. Dan tangan itu juga ya, yang akan memberikan mahkota mempelai, mahkota kemuliaan untuk kita. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu mari di hari ini perhatikan kembali akan firman Tuhan. Ya, untuk supaya kita terus ya, bisa mengikuti. Sidang jemaat ya, ikuti terus. Ya, karena ini berkesinambungan ya, supaya kita tahu jalan ya, sampai nanti ke tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan pujikan, Dia menyebutkan tiap nama kita. Kita akan pujikan, sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, siapkan yaitu perjamuan.
atas kembali kita pujikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kembali kita pujikan. Dengan sungguh kita merasa membutuhkan gembala, gembala yang baik, gembala agung, penghulu gembala kita butuhkan. Biar kita mau mengambil komitmen untuk masuk di dalam kandang pengembalaan secara rohani yang benar, di padang yang berumput hijau. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Sebab Engkau besertaku. Engkau gembala kami Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan, Kau menuntun kami Tuhan. Ia menyenangkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membimbing kami Tuhan. Kau mengangkat kami. Haleluya. Haleluya. di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Namamu yang ajaib, Namamu yang berkemenangan. dalam lembah Sekali lagi terima kasih Tuhan, Kau memberikan daripada kemudian beriring menuju kepada air yang jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. jalan yang benar. Ya. Namanya, Haleluya. aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, Aku berjalan dalam lembah kegelapan.
kami tidak meragukan, karena Engkau sudah di atas kayu salib, Engkau bangkit pada hari ketiga. Oh, Engkau naik ke surga Tuhan. Itu satu jaminan yang pasti bagi kami. Kami tidak meragukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala aku, Engkau penghulu gembala. Biarlah kami juga mau Tuhan untuk mengambil komitmen untuk digembalakan. Karena kami tahu Engkau yang mampu mengulurkan tangan menolong kami di padang gurun dunia yang semakin sulit ini, menghadapi banyak hal yang mustahil Tuhan. Tapi firman-Mu dengan begitu jelas menyatakan Tuhan, tangan Sang Gembalaku mampu diulurkan, mengangkat kami dari kejatuhan dosa, dari ketenggelaman dosa, sampai mengangkat kami untuk tampil menjadi mempelai-Mu sampai nanti berada di tempat pengembalian yang terakhir Tuhan. Tidak ada lagi air mata dan perkabungan. Untuk itulah arah ibadah pelayanan kami. Untuk itu segala pengaruh-pengaruh dari kuasa-kuasa iblis, dari ajaran-ajaran yang lain. Oh Bapa, mari Engkau tolong lepaskan semua, hancurkan pengaruh-pengaruh itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami sidang semua tidak terpengaruh. Imam-imammu tidak mudah terpengaruh Tuhan, tapi tetap Bapa berada di tangan Sang Gembala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan selanjutnya Engkau terus mau pimpin kami dengan firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus, sehingga kami semakin hari boleh semakin nyata dan dekat kepadamu. Kedatanganmu kali kedua kami sudah siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat dimanapun berada, mari kita siap untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, biarlah sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, datang secara pribadi kepada Tuhan sekali lagi. Akui kekurangan, kelemahan, kegagalan kami di hadapan Tuhan, sehingga nanti kita boleh layak makan minum tubuh dan darah Tuhan setelah menguji diri ini. Dan juga kepada sesama. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah kembali memberi kesempatan kepada kami lewat firman-Mu untuk menguji diri kami. Dan sekarang Tuhan, layakkan kami untuk kami terima tubuh dan darah-Mu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang bubukan berkat di atas roti dan anggur yang sudah ada pada seluruh sidang jemaat yang mendengarkan. Siap untuk menerima tubuh dan darah. Bubukan berkat di atasnya. Bubukan kuasa di atasnya. Sehingga kita semua bisa layak menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami mengalami satu kuasa lewat korban-Mu. Terima kasih. Kita sekarang pegang tubuh Tuhan
Di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan menjadi banyak. Supaya kami yang banyak bisa disatukan. Di satu kesatuan tubuhmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat, angkat cawan yang ada dari Yesus di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami boleh merasakan kemurahan malam hari ini. Kalau kembali kami melihat siapa kami ini Tuhan. Tapi Engkau terus memperhatikan kami. Memberikan kesempatan kami. Menolong kami. Mengangkat kami Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam surga sekalipun ibadah ini secara online Tuhan. Tapi Engkau mempunyai rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami ini. Supaya kami boleh juga merasakan Bapa dalam surga keadaan-keadaan yang ada. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga perlindungan dan Bapa pemeliharaan tetap Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Siapapun kami yang mau sungguh-sungguh dalam Engkau. Yang mau beribadah melayani setia berkobar-kobar. Maka Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Bukan saja kami dijaga sebagai biji matamu, tapi kami juga dipelihara oleh Engkau dalam keberadaannya saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan bukan kami bergantung dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan dunia ini, tapi kami bisa merasakan yaitu kebergantungan dan pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah menolong kami sampai saat ini Tuhan. Ebenezer Tuhan. Sampai saat ini Engkau sudah menolong kami Tuhan. Untuk itulah Bapa dalam surga tolong. Supaya kau anak-anak boleh merasakan sampai saat ini. Engkau sudah menolong kami. Dan Engkau akan menolong kami terus. Sampai kekal selamanya Tuhan. Oh terima kasih. Hati-hati, hati yang masih keras. Mari Engkau lembutkan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh melembut Tuhan. Untuk menerima Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Bapa berilah kesempatan terus bagi sidang jemaat-Mu. Sekalipun pada secara online. Jangan ada yang bisa menghalang-halangi dalam ibadah-ibadah ini Tuhan.
Terima kasih. Bahkan dalam pelayanan Tuhan, mereka boleh melayani apapun yang Engkau perintahkan, yang Engkau bebankan Tuhan untuk melayani dalam bentuk apapun. Baik Bapa di dalam surga, pelayanan Tuhan, mendoakan Tuhan, untuk bisa juga mendoakan bagi sidang jemaat yang lain, bisa lewat cara apapun juga saat ini Tuhan, untuk bisa saling mendoakan, mungkin saling memberikan kekuatan firman satu dengan lain Tuhan, dan juga mungkin digerakkan untuk berkorban apapun Tuhan. Di masa-masa ini mungkin ada yang membutuhkan Engkau juga menggerakkan mereka Tuhan, supaya mereka digerakkan untuk dapat melakukan pelayan-pelayan ini, sehingga kami boleh memuaskan Engkau dan Engkau memuaskan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap sidang jemaat pelayan-Mu malam hari ini juga. Kami berdoa untuk situasi yang ada baik di dalam negara ini secara keseluruhan dan juga secara global, dan terlebih di kota kami bertempat yaitu di Mojokerto, supaya Engkau juga tolong segala sesuatunya Tuhan ada dalam perlindungan. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk boleh berdampak baik dari doa-doa, dan boleh mengajak jemaatnya untuk bisa tertib Tuhan, teratur, menjaga Tuhan, supaya penularan ini tidak berkelanjutan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah ada perhatian, yang sudah diberkati Engkau, sehingga mereka boleh menyalurkan lewat ucapan syukur, persembahan syukur, juga untuk yang membutuhkan yang lain, lewat diakonia, juga sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan kalau mereka sidang jemaat-Mu sudah diberkati oleh Engkau Tuhan, sehingga berkat-Nya akan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Yang bekerja Engkau tolong juga dalam pekerjaannya, yang Bapa di dalam surga berusaha Engkau juga tolong Tuhan. Sekalipun ada dampak, tetapi tetap ada di dalam jangkauan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami bisa mengakhiri ibadah PA serta perjamuan suci, sehingga kami boleh Bapa dalam surga merasakan satu berkat dari Engkau, dan Engkau terus menolong dan memberkati kami semua. Berkati pelayan-Mu dan berkati kami semua, dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia terus dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dan sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi kita, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang berikutnya. Amin.